Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Oliveira curiga Marquez sembunyikan sesuatu di MotoGP Qatar. Akhir pekan ini MotoGP akan menggelar seri kedua musim 2024 di Portugal. Pembalap satelit Trackhouse Racing, Miguel Oliveira menjadi satu-satunya rider tuan rumah dan dia sangat optimis setelah hasil sulit di Qatar. Berbicara tentang balapan sebelumnya, Oliveira juga memperhatikan salah satu rivalnya, Marc Marquez yang baru pertama kali mengendarai Ducati bersama tim Gresini Racing. Marquez finish kelima dan keempat dalam sprint dan balapan utama, yang menurut Oliveira masih menahan diri. Saya telah melihat Marc bersama Ducati, melakukannya dengan sangat baik, kata Oliveira dalam berita Marca.com, berbicara menjelang balapan kandangnya di Portimao akhir pekan ini. Mungkin dia sedikit menahan diri karena menurut saya dia ingin memulai dengan hasil yang lebih solid. Saya sudah menduga kecepatannya, sambung Oliveira menjelaskan maksudnya. Sementara itu, Oliveira sendiri harus menjalani long lap penalti di balapan utama Qatar karena kesalahan tahun lalu. Dia menyelesaikan sprint di posisi ke-13 dan balapan utama finish ke-15 dan mendapat 1 poin di papan klasemen. Tanpa penalti yang saya berikan pada hari Minggu di Qatar, saya pikir hasilnya akan baik-baik saja. Saya melihat diri saya memiliki kapasitas untuk berbuat lebih baik di Portugal. Ini adalah sirkuit favorit saya. Lebih alami bagi saya untuk melaju cepat di Portimao, demikian harap Oliveira. MotoGP Portugal akan berlangsung pada tanggal 24 Maret yang akan datang di sirkuit Portimao. Jadwal MotoGP Portugal 2024 minggu ini, Marc Marquez menggila dan tembus podium. MotoGP Portugal 2024 menarik untuk diketahui. Sebab seri yang berlangsung pada 22-24 Maret tahun 2024 tersebut berpeluang menjadi momen kebangkitan Marc Marquez, sebab leader berjuluk The Baby Alien itu berpotensi finish di podium. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik Marquez di balapan pembuka MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Doha, Qatar. Dalam balapan MotoGP Qatar 2024 pada tanggal 11 Maret tahun 2024 tersebut, Marquez secara mengejutkan finish di posisi keempat. Tentu hasil itu terbilang luar biasa mengingat dalam beberapa tahun terakhir Marquez kesulitan bersaing di baris depan. Kini, ada potensi Marquez bakal finish di podium lagi kala mentas di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal akhir pekan ini. Seperti yang dikatakan mantan test rider Suzuki, Sylvain Guintoli, Marc Marquez belum 100% mengeluarkan penampilan terbaiknya di MotoGP Qatar 2024. Sebab rekan setim Alex Marquez itu masih berhati-hati kala mentas di sirkuit Lusail. Maklum, Marquez baru bergabung dengan tim satelit Ducati tersebut di MotoGP 2024 ini. Jadi, Marquez masih membutuhkan waktu agar siap memaksimalkan potensi Desmosedici. Kendati demikian, Guintoli percaya di GP Portugal Marquez akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya sebanyak 100%. Jadi, akankah prediksi Guintoli melihat Marquez finish di podium benar-benar akan terwujud? Dia, Marquez, masih memiliki pendekatan di mana dia ingin memahami motornya, memahami gaya berkendara, memahami keseimbangan terbaik, kata Guintoli, melansir dari Crash, Senin, tanggal 18 April tahun 2024. Dia kuat di zona pengereman jadi itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin kehilangannya. Dari apa yang dia katakan, dia santai saja dan tidak ingin membuat kesalahan, tapi di Portimao dia akan melepaskan monster kegarangannya itu, tambahnya. Saya mendengar dari wawancaranya bahwa dia memberikan 95% untuk memahami apa yang sedang terjadi, tetapi di Portimao dia akan melepaskan monster itu. Imbu Guintoli. Pakar ungkap kelemahan utama KTM, tapi Binder bisa juara dunia dan kalahkan Ducati. Pembalap Afrika Selatan, Brad Binder menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang tampil sangat baik di seri pembuka di Qatar beberapa waktu lalu. Rider andalan tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing itu berhasil menyelesaikan sprint di posisi kedua dan balapan utama juga di posisi kedua. KTM masih memiliki kelemahan dibandingkan dengan Ducati, namun demikian Binder masih berpeluang besar mengalahkan seluruh Ducati dan menjadi juara dunia musim ini. Ya, 100%, ujar Michael Laverty memberikan komentarnya di TNT Sports, sebagaimana diwartakan Crash.net. Agar KTM bisa melewati Ducati di trek lurus di sini.
Itu sebuah keuntungan. Sepertinya mereka tampil lebih baik dibandingkan tahun lalu. Mereka berkembang dengan baik, sambungnya. Kami tidak bisa melihat di mana mereka kehilangan waktu, tapi Brad akan tahu apa yang dia lewatkan. Apakah itu cengkeraman atau lap? Uang saya untuk akselerasi. Saat pertama memasuki tikungan, disitulah Ducati melakukannya dengan sangat baik. Dengan motor yang sangat panjang yang dapat diturunkan dengan sangat baik dengan perangkat penurunnya, dan sistem manajemen torsi yang dapat dikendalikan dengan baik. Ini tidak masuk akal, tapi itu cocok dengan aero yang dapat digunakan dari Ducati. KTM telah membuat terobosan dalam hal itu, selama musim dingin, tapi masih ada sedikit jalan yang harus ditempuh, tambah Laverty menjelaskan. Binder sudah sejak tahun lalu konsisten menjadi penantang para rider Ducati, menyelesaikan musim di posisi keempat klasemen akhir. Apakah MotoGP 2024 ini akan menjadi tahunnya Binder bersama KTM? Menarik untuk dinanti. Sama-sama pakai Ducati Satelit, Bezzecchi kalah dari Marquez, ini sebabnya. Pembalap Italia, Marco Bezzecchi tampil tidak terlalu bagus di seri pembuka MotoGP 2024 di Qatar. Dia hanya finish ke-11 dalam sprint dan finish ke-14 dalam balapan utama. Rider satelit Pertamina Enduro VR46 Racing itu sangat jauh dari barisan depan dengan hanya membawa pulang 2 poin. Bahkan Bezzecchi jauh tertinggal dibanding dengan pembalap Spanyol, Marc Marquez yang baru pertama kali menggunakan Ducati. Bezzecchi menjadi pengguna GP23 paling lambat, termasuk lebih lambat dari rekan setimnya sendiri, Fabio Di Giannantonio. Yang terbaik Bagnaia dan Martin, Marquez bersaudara dan rekan setim saya, lebih kompetitif dari saya baik dalam serangan waktu maupun balapan, akui Bezzecchi seperti diberitakan Motosan.es. Saya harus menganalisis telemetri untuk memahami apa yang saya lewatkan dibandingkan dengan telemetri. Yang terpenting, saya harus memahami mengapa saya kekurangan kecepatan. Saat ini saya tidak dapat melakukan apa yang dilakukan rekan-rekan sepabrikan saya, sambungnya menjelaskan. Bezzecchi kemudian telah mengidentifikasi apa masalah utamanya, meskipun dia belum menemukan solusinya. Saya tidak percaya diri di depan dan ketika saya menginjak rem, motor tidak berputar, yang membuat saya kehilangan momentum saat mengubah arah dan membuat saya terlambat berakselerasi. Atau sebaliknya, saya memasuki tikungan terlalu lambat karena motor tidak bisa berbelok dan hal ini memaksa saya untuk menarik tuas gas lebih awal sehingga membuat ban menjadi aus. Secara keseluruhan saya mengalami masa sulit, tapi saya juga bekerja keras, jadi saya akan mencapainya. Ini adalah situasi yang membuat frustrasi, tapi pada saat yang sama memotivasi, jelasnya. Setelah Qatar, balapan berikutnya akan berlangsung di Portugal pada tanggal 24 Maret mendatang.